spamen buat matkul pajak. Jadi buat spamen kali ini, soal yang dibahas itu dari soal Mujaku tahun ini dan juga ada yang beberapa itu dari soal spamen 2023. Oke, jadi buat yang soal pertama ini, itu ada, ya, soal pertama ini kita ambil dari spamen 2024. Jadi yang pertama itu buat yang problem pertama ini tuh buat soal 1A ini kita disuruh depresiasi aset tetap. Nah, jadi pertama-tama itu di sini kita bisa pindahin dulu nih informasi yang di soal ke Excel dulu. Jadi yang pertama buat bus besar. Bus besar ini ada 5, sedannya ada 15, terus sepeda motornya 6, bangunan kantornya 1. Nah, terus di sini kita pindahin buat harga perolehannya. Harga perolehannya ikutin tabel aja. Ini buat nilai residunya. Dan ini buat umur akuntansinya. Umur akuntansi yang ada di soal ini. Di sini ada yang 10 tahun, 30, dan ada 7 tahun. Nah, yang perlu diperhatiin itu adalah pas ini nih, pas tentuin umur pajaknya, umur manfaat pajaknya. Nah, jadi ngeliatnya itu kan di sini tuh dibilang umur akuntansinya 10 tahun. Sedangkan kalau di pajak kan nggak ada tuh. Nggak ada umur yang 10 tahun. Nah, berarti 10 ini tuh bisa antara ikut ke, nah berarti karena ini 10 tahun, yang paling ini kan mendekati 8. Oke, di sini kita umur pajaknya 8. Baru habis udah ketemu umur pajaknya, kita kayak biasa nih buat hitung depresiasi akuntansinya. Caranya itu dari harga perolehan nih, harga perolehan 300 juta dikurangin nilai residunya, nih 50 juta dibagi sama umur akuntansi. Nah, ini ada dikali 5, ini dikali 5 karena jumlahnya kan 5. Tapi kalau misalnya jumlahnya cuma 1 ya, nggak usah dikali. Oke. Di sini dibuat umur akuntansi, depresiasi akuntansinya. Nah, baru buat yang fiskal, ngitung yang fiskal, itu kita bagi harga perolehannya, bagi sama umur pajaknya aja. Gak usah kita kurangin nilai residu nih. Jadi langsung aja harga perolehan bagi umur pajak kali sama jumlah 5. Karena ini jumlahnya 5. Kalau nggak ada, nggak usah. Oke, nah lanjut ke buat yang sedannya ini nih. Sedannya ini di sini kan umurnya 7 tahun di sini. Nah, 7 tahun ini kan berarti di antara kelompok 1 nih 4 tahun sama kelompok 2 8 tahun. Nah, gimana lihat umur pajaknya berapa tuh kita lihat dari penggunaannya. Di sini karena dia jadi angkutan umum, kan taksi nih, sedannya ini dioperasikan sebagai taksi. Nah, taksi kan kendaraan umum. Nah, makanya kita masukin ini ke kelompok 1. Nah, karena dia kelompok 1, jadinya kita pakainya yang 4. Karena ini kan kelompok 1 itu umur fiskalnya 4 tahun. Sudah ketemu umur pajaknya, kita lanjut lagi ngitung depre akunnya kayak biasa. Harganya 270 dikurangin nilai residu 60 juta, kita bagi sama umur akuntansinya nih, 7 tahun. Ini juga sama nih buat yang umur fiskalnya juga dari harga perolehan dibagi sama umur pajak yang udah kita tentuin tadi. Terus kita kali di sini karena ini ada 15, sedannya kita kali 15. Itu buat yang sedan. Lanjut kita ke yang sepeda motor trail.
Oke. Oke, di sini juga umur pajaknya di sini masuk ke 4, terus habis itu kayak biasa, kita, kita umur apa, kita kali kayak biasa buat yang depresiasi akuntansinya. Jadi dari sini, eee, harga perolehannya kita kurangi nilai residu. Nah, terus ini kita kali 6/12 karena kita bisa lihat dari waktu perolehannya ini. Nah, terus habis itu kita kali sama jumlah sepeda motornya. Nah, baru deh habis itu kayak biasa aja, harga perolehan bagi umur pajak kali jumlahnya. Nah, habis itu buat yang si bangunan kantor ini nih, di sini kan dia umur ekonomis 30. Nah, berarti yang paling mendekati itu ada di sini, kelompok 4, 10 tahun umur pajaknya. Sebalik ke ini yang akuntansinya kayak biasa, terus terakhir hitung buat depresiasi fiskalnya. Lalu perolehan dibagi umur pajak dikali sama jumlahnya. Nah, habis udah kita hitung semua nih, nah udah kita tinggal, tambah ini buat depre akuntansinya sama depre fiskalnya. Sini, nah, terus kita udah tambahin masing-masing, kita selisih deh. Nah, terus di sini ada ini akuntansi dikurangi fiskal, hasilnya itu negatif. Negatif. Nah, terus karena juga di sini kan, nilai fiskalnya lebih besar nih dari akuntansi. Nah, makanya itu juga jadi koreksi negatif di sini, itu. Nah, nah, lanjut ke yang B. Jadi di B ini tuh buat, depresiasi penambangan batu bara. Nah, jadi pertama ada di sini tuh aset yang pertamanya ini kawasan kawasan tambang. Nah, di ini kan udah nih tambang minyak. Nah, di sini jumlah dari tambang kayak gitu kan di sini dibilang cuman 1. Misalnya nggak disebutin dulu kan ada berapa, jadi anggap ada 1. Nah, terus buat nilai kontraknya, di sini dibilang kalau nilai kontrak atas penambangan batu bara ini tuh ada 1,5 miliar. Kita di sini taruh, nah, itu. Nah, habis itu kita lihat lagi buat, nilai batas eksploitasinya tuh maksudnya yang ini nih. Perusahaan ekspektasinya nih akan mendapatkan sekitar 200 ton batu bara. Ini yang jadi buat eksploitasinya, batas eksploitasinya. Nah, terus di sini dibilang volume batu bara yang berhasil diekstrak itu ada 40.000 ton. Nah, maka di sini kita tulis yang telah tereksploitasi 40.000. Habis udah ada nih semua informasi ini, kita kayak biasa lagi. Nah, tapi beda di sini cara ngitungnya itu tuh, yang ini nih jumlah yang udah eksploitasi, kita bagi sama si batasnya nih, batas 200.000-nya kita kali sama nilai kontraknya. Nah, di sini dapat ada 300 juta. Nah, terus buat yang fiskal juga sama hitungnya juga tadi masih sama kayak gini. Nah, terus kita lanjut ke yang buat hutan. Nah, di sini di-mention juga ada ini, hak pengusahaan hutan. Nah, terus ini buat nilai kontrak kayak ini nih nilai kontrak 2,3 miliar. Nah, terus kalau buat batasnya, ini ekspektasinya, mengekspektasikan 100 juta. Nah, terus kalau buat yang telah eksploitasinya tuh ini 45,5. Nah, dapat di sini. Sama juga cara ngitung akuntansinya yang telah dieksploitasi dibagi batasnya dikali sama nilai kontraknya.
Nah, kayak yang membedakan itu tuh, di sini nih ya, di fiskalnya. Jadi di peraturan itu tuh ada di peraturan ini, itu tuh ada batas kalau buat hutan nih, itu tuh maksimalnya 20% dari nilainya, nilai hak per tahunnya. Makanya di sini kita buat hitung fiskalnya ini, kita 20% dikali sama nilai hak kontraknya. Karena biar sesuai sama ketentuan pajaknya juga. Oke, habis kita udah dapet semua, kita tambahin aja semuanya. Buat akuntansinya, dan ini buat fiskalnya. Terus kita selisihin lagi. Nah, karena di sini akuntansinya kan lebih besar nih, makanya di sini jadi koreksi positif. Itu. Jadi buat nomor 1, bedanya kayak gini. Iya, habis itu kita lanjut ke nomor 2. Problem 2. Problem 2 ini tuh kayak jatuhnya juga yang A ini tuh ini kelanjutan dari problem 1 yang tadi. Di sini dibilang ada 2 unit motor trail perusahaan yang dijual. Nah, berarti kan asetnya ini motor trail ya. Nah, berarti kita lihat di sini, motor trail itu jumlahnya ada 2. Di sini harga perolehannya, sebentar. Ini harga perolehannya, jadi dari sini ini dari 17 dikali 6 karena jumlahnya di 6. Terus juga ini penyusutan dan akumulasinya ini juga ambilnya dari sini, informasi yang di sini. Nah, penyusutannya di 2023 ini yang akuntansi ya, kan 6 juta. Terus di sini akumulasinya, ya karena masih 1 tahun, jadi ya 6 juta doang. Terus ini buat nilai bukunya adalah kita kayak biasa hitung nilai buku, kita dari harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Nah, terus bedanya di sini, kita tuh mau ngitung kalau jumlahnya, ini kan kalau jumlahnya 6 ya. Nah, sekarang kalau misalnya jumlahnya 2, karena kan yang dijual ini kan ada 2 unit yang dijual. Nah, di sini kita nilai bukunya dikali jumlahnya sama nilai bukunya. Nah, terus kalau buat fiskal juga sama, dilihat dari sini nih nilai depresiasi fiskalnya. Kan, terus ini adalah nilai bukunya, dan ini juga buat si kalau misalnya 2 gitu. Nah, setelah itu kita kan mau ngitung nih keuntungan atau kerugiannya. Jadi kalau misalnya menurut akuntansi ini, kayak di soalnya ini tuh harga jualnya ini nih 7 juta per unit kalau menurut akuntansi. Nah, tapi kalau nilai wajar nih, nilai wajarnya itu 8 juta. Berarti kita harus kan ada perbedaan nih sama dari akuntansi sama fiskalnya. Makanya di sini kita harus hitung dulu nih, kita koreksi dulu. Nah, pertama kalau menghitungnya akuntansi, ini kita dilihat dari nilai jualnya. Nilai jualnya ini kan di sini 7 juta per unit, berarti 7 juta kali 2. 2 unit dikurang sama nilai bukunya. Di sini Kak, 18 gini, 18 juta. Nah, habis itu yang menurut fiskalnya di sini, ini ada di sini sama aja hitungannya, tapi bedanya kita pakai harga wajarnya. Harga wajarnya ini 8 juta. Makanya di sini ada 2 kali 8 juta dikurang 25 juta. Bedanya di situ. Nah, habis itu kita selisihin aja, terus kita dapat di sini 8.500.000. Nah, terus karena di sini akuntansinya kan juga lebih besar nih. Akuntansinya lebih besar daripada fiskalnya ya, makanya kita koreksi positif sih buat nilainya ini.
terus lanjut ke yang soal yang B. Jadi di sini harga properti. Nah, terus dibilang ini ada bangunan kantor. Berarti kita fokus ke informasi bangunan kantor yang di soal nomor 1. Nah, ini bangunan kantor. Pertama-tama kita lihat dulu dong harga perolehannya berapa. Nah, berarti ada 1 miliar di sini. Terus di awal akuntansi ada nilai residu. Terus kita lihat di sini nilai residunya 100 juta. Nah, terus ini buat nilai yang bakal didepresiasi. Ini kayak kurangin aja buat depresiasinya. Ada kurang nilai residunya. Kalau fiskal kan nggak ada, jadi 0. Nah, habis itu kita hitung buat penyusutan per tahunnya. Nah, penyusutan per tahun kan udah kita hitung juga nih sebelumnya yang di soal nomor 1, makanya kita tinggal pindahin aja dari informasi soalnya nih dari sini. 30 sama 50 juta. Nah, terus ini kalau buat hitung akumulasinya. Akumulasinya kita lihat dari ini kan 2003 diperoleh yang di sini 2023. Nah, terus kita hitung berapa tahun sampai ke sekarang 2023 itu 20 tahun. Jadi kita sini kali 20 tahun buat akumulasinya. Nah, habis itu kita hitung nilai bukunya. Hitung nilai buku. Nah, ini kan ya kalau pajak itu nggak ada nilai buku. Oke, misalnya di sini ini buat ininya. Nah, habis itu baru deh kita iniin revaluasinya. Jadi di sini kan nilai wajarnya 560 nih. Tapi sebenarnya nilai bukunya tuh cuman segini. Jadi kan ada selisih nih. Nah, jadi kita selisihin dulu antara nilai wajarnya sama nilai yang sekarang. Di sini ada, sini dapat deh kalau berdasarkan akuntansi 160, berdasarkan fiskal ya segini 560 juta. Habis itu kalau udah dapet si selisihnya ini, jadi tuh revaluasi kan jatuhnya kayak pajak final gitu ya. Nah, jadi tuh ini jadi kita koreksi negatif karena dia kan pajak final 10%. Nah, karena udah dikoreksi negatif, jadi sebenarnya kan jatuhnya kayak udah ngitung si beban pajaknya itu kan. Nah, makanya buat yang ini tuh 10% yang dari fiskal ini kita koreksi positif karena biar enggak apa ya, biar enggak double gitu bebannya. Kayak kan ini udah dikoreksi negatif. Nah, terus makanya yang ini nih kita koreksi positif sisanya. Jadi kayak emang ada yang udah ini udah nggak usah dimasukin lagi gitu. Karena udah di-input di si yang koreksi negatifnya. Hmm. Nomor 3 ini tuh buat ngitung ini nih. Intinya buat ngitung si aset pajak tanggungan atau misalnya dia liabilitas pajak tanggungan. Oke, pertama dari PT Batara dulu. Nah, PT Batara ini punya pendapatan dan beban operasi ini yang sama di tahun 2022 dan 2023. Nah, terus ini buat nominalnya. Jadi karena kita udah tahu berapa aja. Nih, jadinya di sini pendapatannya 36,5. Ini juga sama. Karena di sini dibilang kan sama di tahun 2022-2023. Ini buat beban operasinya juga dari soal di sini. Nah, terus ternyata selain ini nih, selain ada beban pendapatan, dia juga ada kerugian. Nah, kerugiannya di sini 670 juta. Makanya di sini kita masukin nih, kerugian.
Nah, habis itu karena kita udah ini, udah kita tinggal kurangin aja. Dari yang ini dari kerugian dan lain-lainnya. Nah, habis itu kita ngitung kalau berdasarkan pajak. Nah, terus juga yang di pajak ini juga intinya sama aja kayak tadi, tapi bedanya di sini, kerugiannya itu di 2023 karena di sini kan ini harusnya 2000-an, salah. Nah, jadi karena misalnya, eee, apa ya, karena ini kan dibayarnya aktualnya tuh baru tahun berikutnya. Jadi jatuhnya kalau di pajak kan ya kalau misalnya udah kita bayar baru kita boleh masukin gitu kan ke bebannya. Makanya eee, di sini jadinya bebannya kerugiannya di sini, di 2023. Ini harusnya ya ini salah, ya, mmm. Berarti ya udah sama aja kayak tadi buat ngitung laba sebelum pajaknya. Nah, habis itu kita lihat dari jumlah profitnya nih. Nah, di sini tuh fiskalnya ini itu oh iya, mhm mhm mhm. Nah, habis itu kita lihat aja di sini ada buat, fiscal profit-nya. Jadi nah, oke kita lihat aja nih fiscal profit-nya di sini lebih besar dari commercial profit-nya. Makanya di sini kita jatuhnya di aset pajak tambahan. Terus kalau buat perhitungannya itu, jadi dari mitigasinya akuntansi, terus kalau berdasarkan pajakannya itu dia 0, sini terus makanya perbedaan temporer itu nggak ada. Nah, terus tarif pajak kita langsung pakai 22% karena di sini asumsinya kan peredaran brutonya di atas 50 M. Jadi nggak dapet fasilitas 31E. Kayak di sini langsung pakai 22% aja. Cepet ya buat di sini. Nah, habis itu kita, tinggal ngejurnal aja di sini. Nah, di sini ada buat deferred tax asset-nya besar segini dan deferred tax income-nya segini. Nah, terus kalau buat si PT bunganya ini, kita bisa lihat di sini ada keuntungan atau labanya nih 17,8, terus juga ada beban penyusutan di sini. Terus penyusutan penyusutan atas mesin sebesar 100 juta, 1,5. Nah, ini jatuhnya masuk ke beban juga. Nah, ini ada beban penyusutan. Nah, habis itu kita kurangin aja dari pendapatan kurang bebannya, dapat sekitar segini. Sama juga kalau buat tapi di sini yang permasalahannya tuh di beban penyusutannya tuh harusnya berdasarkan perpajakan tuh cuman sampai 4 tahun nih di sini. Tapi di sini selama 5 tahun berdasarkan sanksi. Makanya kita harus kita kali 54 dulu baru dapat beban penyusutan yang 4 tahun doang di sini. Dapetnya di sini. Nah, terus karena di sini commercial profit-nya ini lebih besar dari fiskalnya, maka kita jadi ke liabilitas pajaknya.
kurang lebih juga sama ngitungnya kayak tadi, ada penyusutan akuntansinya segini 1.500.000, ada penyusutan pajaknya dari sini, dari satu ini. Makanya di sini ada perbedaan temporer antara. Jadi perbedaan antara si akuntansi sama pajaknya. Terus kita juga pakai tarif pajaknya 22%, karena di sini udah lebih besar dari 50M. Jadi 37 yang perbedaannya tadi kita kali sama 22%. Nah, udah deh, habis itu kita bikin jurnalnya kayak gini. Karena dia liabilitas, jadi ada liability dan sama ada bebannya. Buat yang nomor 3. Oke, next-nya itu kita bahas soal 4 dari soal tahun 2023. Ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau di ini buat soal yang keempat ini, kita lihat dari ya ini kita pindahin dulu. Jadi ini income statement-nya. Ini udah sama kayak yang di sini. Nah, jadi pertama kita disuruh di sini ini fiskal, koreksi fiskal. Ada koreksi fiskal dan lain-lainnya ini. Jadi kita bisa mulai dari yang pertama di sini. Informasi yang disediakan. Di sini pertama ada ini penjualan ke pemerintah itu di included in sales. Nah, terus di sini tuh informasinya kredit pajaknya udah kredit pajak dua-dua ini, PPh dulu ini itu udah dibayarkan. Nah, berarti kalau kayak gini, sebenarnya ini jatuhnya kita harus koreksi nih. Koreksi karena ini tuh udah dibayarkan. Makanya kayak kita kayak nggak usah nyatet ini jadi di pendapatan kita. Jadi kita di sini kurangin aja buat pendapatan dari pemerintah gitu. Itu kalau yang nomor 2 ini cost of market is ever is lower. Nah, ini ngitungnya. Jadi kalau ini buat ngitung CLGS, kalau misalnya ada informasi kayak gini nih, cost of market whichever is lower. Jadi, nah, caranya itu kan kalau rumus COGS nih ada beginning inventory tambah kemudian dikurangin ending inventory-nya. Nah, kalau berarti kita secara akuntansi itu pakai ini nih, pakai harga yang paling rendah kan. Nah, makanya di sini dari beginning inventory nih kan ada cost-nya nih 16,5. Terus marketnya 10,5 juta. Udah, karena kita pakai yang paling rendah, kita ambil sih harga market karena dia 10,5 kan, lebih kecil daripada 16,5. Nah, terus di sini karena nggak ada informasi nih, pembeliannya berapa sih, nggak ada kan. Maka kita asumsi aja itu pembeliannya 0. Nah, habis itu dikurangin ending inventory. Nah, sama nih ending inventory bisa kita lihat yang paling kecil yang mana. Di sini itu cost-nya yang lebih kecil, 9,5 daripada marketnya 9,8. Udah, makanya kita pakai yang 9,5. Ketemu di sini 1 juta buat berdasarkan akuntansinya. Nah, sedangkan kalau misalnya berdasarkan perpajakannya ini, kita harus pakai harga cost ininya, yang sesuai dengan cost kita. Nah, di sini kita pakainya ya udah pakai angka cost di sini, cost bikin inventory-nya 16,5 tambah purchase yang 0 karena asumsinya 0 dan kita kurangin sama ending inventory-nya. Oke. Jadi kita dapat 7 juta. Nah, karena ini nih berdasarkan akuntansi kan 1 juta, tapi pajaknya tuh 7 juta, berarti COGS kita tuh understated. Jadi kayak masih nah makanya kita harus tambahin bebannya. Makanya di sini ini deh, kita koreksi negatif bebannya. Biar
tambahin ke beban kita. Kita tambahin 6 juta. Sekarang tadi kita baru 1 juta. Padahal nilainya harusnya 7 juta. Koreksi negatif. Terus buat nomor 3 ini terkait donasi. Nah, buat yang 3A ini kan donasinya dia ke instansi pendidikan nih, ada elementary sama junior high school. Nah, makanya di sini udah kita nggak usah apa-apa yang kita nggak usah koreksi. Karena emang ini itu tipe sumbangan yang dibolehin sama pajak gitu. Sedangkan kalau yang ini nih donasi buat sumbangan buat pembetulan jalan ini nih, nah ini nggak boleh nih. Kayak kan itu kan pembetulan jalan tapi sekitaran office kan. Ini kayak ini nggak bisa dijadiin beban kita. Makanya sih kita harus koreksi positif nih. Ini kita harus kurangin dari beban kita nih, si 500.000 buat pembetulan jalan. Terus kalau 3B ini nggak ada daftar nominatif buat customer entertainment. Nah, jadi kalau di pajak yang dibolehin jadi beban itu tuh yang ada daftar nominatifnya. Nah, di sini kan dia nggak ada nih, nggak ada daftar nominatif. Makanya kita harus koreksi positif. Kita nggak boleh ini akuin ini sebagai beban kita. Karena nggak ada sih nominatifnya ini, daftar nominatifnya. Nah, terus kalau buat yang 3C, ini juga sama nih. Dia buat billboard, buat iklan gitu kan, tapi dia nggak ada daftar nominatifnya juga, not included. Makanya di sini, ya udah kita koreksi positif lagi, bagi 1 juta. Karena kan koreksi positif beban itu tujuannya buat ngurangin beban kita. Terus nextnya buat yang health allowance, jadi health allowance ini tuh itu tuh nilainya 20% dari salaries and wages expense. Berarti dari sini nih. Ini nilainya include di 87 juta ini sekitar 20%. Nah, tapi itu allowance-nya juga dibagi lagi nih. Di sini ada yang 40% buat klinik sama yang 60% buat medical treatment. Nah, yang dibolehin itu tuh cuman yang dibolehin pajak ya, itu tuh cuman yang si ini yang 60%-nya doang. Karena ini kan buat medical treatment karyawan ya. Buat ini karyawan, makanya di sini kita harus koreksi positif yang 40%-nya. Karena yang 40%-nya kan nggak boleh tuh. Makanya ya udah itu karena dia nggak boleh, kita harus kurangin dari beban kita. Jadi di sini 20% dari yang ini nih, included yang 20% sama 40% dari yang ini. Buat yang ini. Terus di sini ternyata beban utilitas owner di-include di utilities expense perusahaan. Nah, ini kan nggak boleh juga dong. Kayak namanya ini kan punya si owner, nggak ada hubungannya dong sama kantor. Makanya kita juga harus koreksi positif 4.300.000. Karena kan ini bukan expense perusahaan, ini expense ownernya. Terus kalau buat yang nomor 6 ini, fiskal depresiasinya seharusnya 2,8. Nah, di sini tuh kita lihat depreciation expense-nya tuh masih 2 juta, 2,5. Sedangkan kan harusnya 2,8. Berarti yang sekarang tuh kita masih understated. Understated maksudnya jadi kayak kan harusnya 2,8. Nah, makanya di sini kita koreksi negatif bebannya 300.000. Selisih dari 2,8 sama 2,5. Nah, kita koreksi negatif ini biar beban kita nambah. Beban nambah, jadi bisa. Jadi yang tadinya 2,5 kita tambah 300 kan jadinya 2,8 tuh. Nah, terus di sini ada
Nah, ini juga bisa dilihat di sini ada deposit interest. Nah, kalau deposit interest kan maksudnya tuh ke itu dong, ke pajak final kan. Nah, makanya di sini juga kita harus koreksi negatif 3 juta. Hmm. Oke, next buat yang nomor 7 di sini, di Stepco ini tuh ternyata company-nya base di Australia. Berarti kan dia jatuhnya luar negeri ya. Nah, juga ini sama karena ini, nah ini nanti infonya ini buat ngitung nanti buat kredit pajak 24. Terus ini juga karena ini dividen dan kita ya udah, kita negatif aja. Terus negatif. Nah, habis ini nih, tadi kan udah selesai nih buat yang itunya. Kayak di sini kita tambahin aja koreksi negatifnya, koreksi positifnya. Nah, terus ini kita hitung deh income before tax ini. Jadi dari nilai tadi ini nilai laba sebelum pajaknya, kita tambahin dari kita tambah koreksi positif, terus kita kurang sama koreksi negatifnya. Segini angkanya. Nah, lanjut kita ngitung ya buat PPh terutangnya berapa nih. Di sini kan PKP-nya 101, terus buat ininya, utangnya ini kita pakai, nah di sini kita pakai company with gross sales. Kayak di sini kita kan jatuhnya dapat fasilitas pajak tuh. Karena kan di sini udah less dari 50 juta. Di sini kan kita sales revenue-nya segini 720 juta. Makanya di sini kita bisa dapat fasilitas. Jadi kita kali 50% di sini. Tuh. Di situ kita lanjut ke yang ngitung tax credit-nya. Di sini kreditnya infonya dari sini. Sini ada buat yang PPh 22 ada 800.000. Terus yang buat PPh 25 ini kita bagi perhitungannya. Kan ada 500.000. Kan 500.000 buat bulan April sampai Desember. Nah, berarti 9 bulan tuh. Tambahin sama 800.000 buat bulan Januari sampai Maret. Itu 3 bulan. Itu 3 bulan makanya. Kita tambahin aja di sini. Nah, terus abis itu kita lihat buat PPh 24. PPh 24 ini dari informasi yang nomor 7 ini. Nah, informasi di sini ada dividennya kan 25 juta. Nah, terus tax paid-nya ini 20% kali 25 juta. 20% itu berarti di sini. Dari soal 20%. Habis itu kita ngitung maksimum tax credit-nya dari ini nih 25 juta. Kita bagi sama PKP-nya. PKP ini kita kali sama PPh badan turun kita berapa. Nah, habis itu karena udah dapet nih pajak luar negerinya berapa sama maksimum tax credit-nya. Nah, ini kita tinggal pilih aja. Yang paling rendah antara tax paid sama maksimum itu berapa. Di sini karena lebih rendah maksimum kita pakai 2,7 yang bisa dikreditin. Oke, kita taruh di sini aja. 2,75. Udah deh, berarti tinggal tambahin aja semuanya. Dapetin total tax credit kita. Terus kalau buat ngitung si ini nih, ini kita tinggal kurangin dari PPh terutama kurangin sama kredit pajak. Di sini 749. Terus ini tuh under ya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini kan tax payable-nya lebih besar ya. Ini nih, dia lebih besar dari si tax credit. Nah, udah berarti jatuhnya dia kurang bayar di sini. Underpaid.
Buat yang nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, jadi nomor 5 ini tuh di sini bisa dilihat ini tuh objek pajaknya dipungut atau dibebaskan. Kan, terus kayak dia wajib pajak PPN atau bukan. Nah, ini kita bisa lihat dari peraturan di sini. Ini dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020. Di sini soal bilang kan bibit tanaman ya. Nah, bibit tanaman itu nah, nah di sini mention di sini nih atas penyerahannya dibebaskan dari PPN. Nah, yang tadi bisa dilihat di sini ada buat bibit tanaman. Nah, itu masuk ke kategori yang dibebaskan. Nah, di sini kita dia objek PPN tapi dibebaskan. Hmm. Dari data dari sini. Pasal 1 ayat D. Nah, terus selanjutnya buat yang import liquefied natural gas. Nah, itu kita cari lagi deh. Yang liquid itu di mana? Nah, lagi nih ketemu di sini. Ini masih di kategori yang sama yang tadi. Di sini nih, barang kena pajak yang dibebaskan. Makanya di sini juga dia masuk ke objek PPN dibebaskan. Nah, selanjutnya ini buat jasa psikolog dan psikiater. Nah, ini juga sama. Ini kita bisa lihat di UU PPN pasal 16. Dari sini nih pasal 16. Nah, kita bisa lihat dari sini nih. Ini kan tadi jasa buat jasa psikolog dan lain-lain. Nah, itu berarti jatuhnya ke sini nih. Ini buat yang pelayanan kesehatan medis. Makanya jatuhnya ini dibebaskan. Lanjut kita ke soal yang di sini karena dia eh, buat penjualan komputer kepada kementerian itu kan kena pajak. Kita penjualan kepada WAPU kan. Nah, kayak di sini tetap kena objek pajak. Nah, terus tapi kalau yang nomor 5 ini tuh dia dibilang dia olahan susu sapi. Nah, berarti sekarang dia udah berupa keju kan. Nah, sedangkan kalau keju tuh di peraturan tuh nggak ada yang bilang kayak kalau misalnya ini susu, iya itu dibebaskan. Tapi karena ini keju, keju kan bukan bukan pangan yang buat kepentingan umum gitu kan. Kayak makanya di sini masih tetap objek pajak. Karena nggak di-mention juga di peraturan kalau keju tuh dibebaskan. Itu buat yang problem. Sekarang ke problem 6. Nih. Di sini buat yang nomor 1 ini, jadi pas 1 Februari kita tuh melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan, berarti jatuhnya kita ngebeli barang dong, kita ngebeli barang dari si PT Almosity. Berarti totalnya segini nih, 2,3 M. Nah, tapi di sini ternyata ada DP dulu nih. Nah, jadi bisa dilihat nih di yang ilustrasi ini tuh pas 1 Februari. Ini kan belum dibilang nih ada penyerahan. Berarti karena di sini nggak disebut, ya udah berarti kita asumsi ya emang nggak ada delivery atau penyerahannya pas hari ini. Makanya di sini di 1 Februari kita DPP-nya ini pakai yang 25%. DP sebesar 25%. Karena
belum ada penyerahan, gitu. Makanya di sini kita pakai 25%. Nah, ini buat tanggal fakturnya, karena pemesanannya lebih dulu daripada ininya, penyerahannya, jadi kita pakai 1 Februari yang lebih dulu. Dan ini kan masuknya PM, karena kita kan beli nih, kita pemesanan kita beli ke orang lain. Terus DPP-nya, makanya di sini tuh angkanya 25%, karena tadi belum ada penyerahan. Jadi udah kita pakai sesuai si DP-nya aja. Tarifnya iya 11%. Nah, tinggal kali deh. 575 kali 11%. Nah, ini buat pengumutnya itu dari PT Awal City sebagai penjualnya. Itu yang buat nomor satunya. Terus kalau buat nomor 5 ini kita ke Bendahara Dinas Pendidikan. Nah, berarti karena kita jatuhnya kan kita menerima SPP, menerima pembayaran gitu lah ya. Nah, makanya jadi kita sebagai pihak penjual, oke, makanya kita PK. Terus di sini dibilang, ini buat jumlah DPP-nya. Nah, tapi ini jumlah DPP-nya tuh termasuk PPN. Nah, kan harusnya nilai DPP kan sebelum PPN nih. Makanya kita harus kali dulu, kali 100 per 111. 111 itu maksudnya dari 100 ditambah 11%. Tambah 11% itu. Di sini 111 di sini. Nah, terus kalau buat tanggal fakturnya ini, kita lihat dari, ini kan dari surat, dari si SSP-nya ini, ada tanggalnya nih, tanggal tagihannya itu 3 Februari. Nah, makanya kita ikut pakai tanggal yang ada di suratnya, sini, Februari. Nah, terus sisanya buat ngitung PPN-nya juga tinggal kaliin aja. DPP-nya kali tarifnya 11%. Nah, terus kalau pengumutnya dari negara. Terus kalau buat yang nomor 3 di sini ekspor jaket nih. Ekspor jaket ke Inggris. Nah, ini buat nilai ekspornya. Nah, kalau buat ekspor sendiri itu, nah di sini 0% karena ini ekspor. Jadi kalau misalnya dia ekspor, udah tuh langsung 0% aja. Karena udah pasti dia 0% kalau buat ekspor. Dapat fasilitas PPN tarifnya 0%. Terus karena kita ekspor juga, kita menjual barang, makanya di sini kita jatuhnya pajak keluaran. Buat yang nomor selanjutnya ini, kita menyerahkan sejumlah jaket ke yayasan ini, Yayasan Better Things. Nah, walaupun misalnya dia sumbangan nih, kita jatuh kayak sumbangan, tapi ya ini bukan termasuk kriteria yang boleh dibebasin gitu. Makanya, karena kan ini kayak cuma itu yayasan, satu yayasan doang. Nah, itu juga itu nggak, itu jatuhnya tetap kena PPN. Kayak di sini tanggal 9 Februari, kan kita kirim 9 Februari, ini jatuhnya masih pajak keluaran karena kita menyerahkan barang kan. Kita pakai ya, DPP-nya 10 juta dan tarifnya juga masih 11% sama. Nah, itu buat yang di soal nomor 4. Nah, terus yang soal nomor 5 nanti kelanjutannya dari soal nomor 1 ini. Jadi di nomor 5 ini pas tanggal 17 Februari itu dia udah terima barang 70% dari si PT Awal. Makanya di sini kita ada delivery 70% kan. Nah, udah di habis itu perusahaan membayar 45%. Nah, di sini ada payment-nya 45% di sini. Nah, sebenarnya ini lain cerita kalau misalnya nih di sini delivery-nya udah 100%. Nah,
Makanya pas payment itu kita kalau misalnya 100%, di sininya tuh kita harus nyesuaiin ininya. Jadi kalau misalnya ini udah 100%, ini kita langsung 75. Walaupun misalnya di sini kan, walaupun sini dibilangnya tuh sisanya masih bulan selanjutnya, tapi karena penyerahannya udah full di sini, makanya udah jadinya sisanya langsung dibayarin pas udah di deliver. Tapi karena sini masih 70%, ya udah kita masih 44% pakainya. Nah, di sini kita kali 4 nih, betul, 45% kali 2,3 miliar buat DPP-nya. Kita hitung PPN-nya juga sama, dari DPP kali tarifnya 11%. Kalau buat terus selanjutnya ini dia ngembaliin barang. Nah, jadi pas 14 Februari dia tuh juga ada kegiatan retur. Nah, ini karena kita retur nih, terus juga kita kan returnya posisinya sebagai pembeli kan, makanya di sini PM-nya minus. Nah, ini kan karena ini kita retur, makanya minus, mengurangi pajaknya kan. Tarifnya dari sini 20 juta, 20 juta, ini tarifnya juga 11%, dari sini. Nah, terus, ya ini faktor pajak retur dibuat bersama dengan pengembalian barang, oke, berarti sama tanggalnya 14 Februari. Nah, jadi gitu. Habis kita udah ngitung ini semua, kita hitung deh kurang atau lebih bayarnya. Kalau di sini bisa dilihat dari jumlah PK, jumlah pajak keluarannya ini, di sini cuman, kan ini di sini ada 3 nih. Tapi sebenarnya kita cuman hitung yang 2 ini aja nih. Karena di sini kan PK-nya ini ke Wapu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung sebagai, nggak masuk perhitungan kita yang buat kurang lebih bayar PPN. Itu enggak. Karena kita ke Wapu ya. Oh, jadi di exclude. Itu harus diingat kalau buat ngitung PK. Nah, kalau hitung PM juga, nah ini agak geser. Nah, kalau buat jumlah PM-nya juga ini sama. Jadi kita ngitungnya semuanya, semua semua PM tuh masuk. Jadi sini kan ada yang dari ini, terus kalau misalnya retur dia dikurangin gitu. Dia dapet di sini jumlah PM-nya. Udah habis itu kita selisihin aja si PK sama PM. Nah, di sini si PML itu 174, PK-nya kayak cuma 1 jutaan. Nah, udah berarti jatuhnya lebih bayar. Karena PML lebih besar dari PK. Nah, itu juga sebaliknya kalau PK yang lebih besar, ini udah berarti dia PPN kurang bayar. Nah, habis itu kita ke soal ini. Di soal seperti ini, kita di sini tanggal 2 Juni ini kita ada jual buku. Kalau jual buku kita jatuhnya PK atau VAT di sini. Terus tanggal invoice kita ini pas kita nyerahin 2 Juni. Karena paymentnya kan masih next month. Jadi pakai tanggal yang duluan pas penyerahan itu 2 Juni. Itu. Nah, terus juga sama pakai tax basisnya itu dari 250 juta total penjualannya kali 11% di sini.
Ini PT Pari ini kita sendiri karena kita kan penjual ya. Jadi kita jadi kolektornya. Dan yang soal nomor 2 di sini kita made payment to supplier. Berarti kita bayar kan. Kita bayar berarti jatuhnya pembelian gitu. Makanya kita ini masuk ke pajak masukan di sini. Ini buat 80 juta, berarti dia jadi si tax basis kita. Nah, ternyata di sini tuh transaksinya tanggal 25. Jadi jatuhnya tuh tanggal 6 ini tuh cuman pembayarannya doang. Sebelumnya tuh yang penyerahannya itu udah di tanggal 25. Kayak di sini kita pakai tanggal 25 buat invoice-nya. Nah, terus di sini kolektornya ya suppliernya kan penjualnya tuh. Sini kita kali deh, biasa aja, kali sama 11%-nya. Nah, tapi ini bukan buat Juni, karena kan di sini kan Mei kan. Ya udah berarti masuknya ini buat perhitungan bulan Mei. Bukan buat bulan Juni yang kita nanti mau hitung. Terus kalau yang nomor 3 di sini, nah ini kita ke pemerintah Depok. Berarti ini kan penyerah juga ya. Jadi kita kayak sebagai, nah, tanggalnya ini, nah di sini karena penyerahannya lebih dulu nih, di sini 9 Juni nih, 9 Juni kita udah send invoice-nya, tapi payment-nya masih nanti. Kan payment-nya sini masih nanti, seminggu nanti. Nah, makanya di sini kita pakai tanggal kita kirim invoice-nya di sini 9 Juni, karena dia lebih dulu. Ini udah dapet. Karena dia udah collected by government, included in overall underpay calculation. Kalau buat nomor 4 ini kita harus hitung. Nah, ini impor nih, karena kita impor, kita kayak jatuhnya ngebeli barang, VAT-in. Terus kita importnya tanggal 12, ya udah berarti 12. Sini kita 12 nih tanggal itunya. Kolektornya DJC. Nah, kalau impor ini yang rada ribetnya adalah kita harus hitung chief-chiefnya ini nih. Jadi biar lebih ini kan biar lebih chiefnya itu dia ada 15.000. 15.000 ini tapi masih dalam USD nih. Nah, terus kita harus bayar import duty. Duty-nya aja itu 20%. Kita harus bayar pajak 20%. Nah, makanya di sini kita kaliin dulu aja. Baru kita sampai. Nah, di sini dapat di total yang kita harus bayar udah include sama biaya masuk nih. Ada 18.000. Nah, kalau misalnya kita mau jadiin tax basisnya, kita harus ubah dulu nih ke kurs kita. Ya, nah di sini dibilang kurs KMK-nya itu ada 15.000. Nah, udah kayak gini, ya, makanya kita kaliin dulu deh. Kita kaliin sama kita dapat di sini 270 juta ini buat DPP-nya. Terus kok diubah dulu ke rupiah. Kayak di sini kita sama aja. 270 juta. Itu udah dikali sama 11%-nya. Dapat deh buat
kalau misalnya dia impor dan dia masih USD. Nah, kalau dari segitu harus kita convert ke rupiah dulu. Nah, terus kalau di ini buat nomor 5 ini kita nih PT kita tuh consignment sama PT Geota. Nah, kalau misalnya ini karena ini consignment, jadinya kita tuh nggak kayak itu tuh dibebasin pajak itu. Ini masuknya bukan non taxable goods karena kan kita kan consignment ya. Ini dari kayak gitu ya. Kita tuh nitip barang kan ke PT Geota ini. Makanya kita ya udah kita nggak ada nyatut PPN apa-apa. Nah, kayak gitu. Yang catat itu nanti si PT Geota karena PT Geota yang bakal ngejual barang kita kan. Nah, kita kayak cuman udah nitip aja gitu. Kayak di sini masuknya ke non taxable. Yes. Hmm. Oke, di sini juga di tanggal 22 ini tuh kita kasih ini nih stationery buat meeting agendanya. Nah, karena kita ngasih berarti VAT out nih. Out tanggal 22 Juni. Ini kolektornya ya kita sendiri. Nah, ngitungnya ini agak beda karena di sini 40 juta ini tuh udah termasuk sama profit 30%. Nah, ini nggak boleh nih. Kita nggak boleh langsung nyatet 400 juta, 40 juta. Kita harus pakai angka yang sebelum ada profit inilah. Kayak di sini kita 100 kali 130. Karena di sini kan 30%. Makanya 100 sama 30 jadi hitungnya 130. Baru kita hitung pajaknya. Pakai 11%. Hmm? Habis itu kita lanjut hitung ininya deh. Buat ini over atau underpaid-nya, kita bisa lihat di sini VAT in. Berarti VAT in yang ada cuman yang ini 25 Mei sama 12 Juni. Itu jadi PM kita segini PM pajak masukan kita. Terus kalau buat PK-nya ini, pajak keluarga ini, cuman yang 2 Juni sama yang 22 karena VAT out yang ini udah ke pemerintah kan, kita udah bayar, udah ini pemerintah, jadi udah kita nggak masukin ke perhitungan orang lebih bayar kita. Karena apa yang harus diingat dari ngitung PK ini, nih, kayak kalau misalnya dia ke pemerintah, ke WAPU, nah itu kayak jangan masukin, biar nggak salah pas ngitungnya nanti. Habis itu kita selisihin aja di sini. PM kurang PK dapat segini. Dan karena ini PM yang lebih besar daripada PK-nya, jatuhnya overpaid. Ya, sebalikannya juga kalau PK-nya lebih besar, berarti kita underpaid gitu. Terus di soal selanjutnya kita disuruh bikin jurnal entry buat transaction nomor 3 dan 4. Jadi kita lihat di soal nomor ini, nomor 3 sama nomor 4-nya. Nomor 3-nya ini, itu kan jatuhnya kita lakuin penjualan kan. Penjualan. Nah, makanya di sini kita ada yang catat sales, penjualan 220 juta. Nah, tapi ini kan dibilang payment-nya masih nanti. Makanya di sini kita nyatetnya AR, account receivable piutang. Kalau misalnya ini langsung dibayar, ya udah kita catatnya cash di sini. Tapi kan ini masih dibayarnya nanti, kita catatnya AR. AR-nya sebesar, nah ini nanti jumlah ininya. Nah, terus di sini ada VAT out. Karena kan kita ngejual tuh. Itu berarti kita pajak keluaran. Di sini VAT out-nya di kredit. Sini.
Ini nilainya dari ya jumlah VAT out yang tadi kita udah hitung di sini. Tuh. Dan PR-nya totalnya dari penjualan sama pajaknya. Karena ini transaksi sales. Nah, terus di sini yang di 4 ini kita impor serta inventories. Nah, terus juga sama nih. Jadi karena ini kita catatnya inventory 270 juta sesuai sama nominal yang diimpor nih. 270 juta kan. Sesuai nominalnya kita impor. Habis itu kita catat juga VAT in. Karena kan kita impor berarti pajak masukan tuh. Kita kayak beli barang kan soalnya. Nah, di sini ada VAT in-nya jumlahnya. Dan sini account payable-nya segini totalnya. Nah, ini juga sama karena ini account payable karena di sini kita bilang kita bayarnya tuh next month. Kayak di sini account payable. Kita bayarnya sekarang, ya udah ini jadi cash. Gitu. Nah, oke, palingan buat soalnya sih udah sampai sini aja. Hmm. Oke deh. Jadi sih kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kita akhirin aja. Tapi kalau misalnya kalian mau chat gue juga nggak apa-apa, PC gue. Kak, mau tanya dong. Oh iya, oke. Kenapa tuh? Eh, aku masih kurang paham kalau dengan transaksi yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau di 9 Juni tadi itu kan dia menjual ya. Tadi itu juga udah PK. Tapi kolektornya tuh kenapa jadi pemerintah ya? Kenapa nggak jadi si PT Parinnya? Ya. Karena jatuhnya sebenarnya sih karena emang kalau misalnya kita ke pemerintah itu tuh kayak sekalian langsung kayak semacam di pajak itu langsung dikolek sama si pihak pemerintah. Jadi kalau misalnya kita lakuin kayak penjualan ke government ini nih, jadi kayak langsung dikolek sama pemerintah. Tapi itu emang khusus kalau pemerintah aja ya. Kalau yang lainnya di luar pemerintah ya, itu kita yang penjualnya. Karena ini pemerintahan, jadi pemerintahnya. Intinya Berarti gitu. baik PKPM nggak bakal dimasukin ke perhitungan kelebihan bayar ya, Kak? Enggak. Dan biasanya sih kalau government ini sih biasanya juga di VAT out aja sih. Di keluaran aja di PK. Gitu. Jadi palingan yang perlu diperhatiin pas ngitung lebih kurangnya ini buat PK-nya. Jangan sampai kemasukan ke yang pemerintah. Oh, oke, Kak. Mau tanya dari yang tadi nomor 1, Kak, problem 1. Yang untuk perhitungan sepeda motor trail itu kenapa dikali 6/12 ya, Kak? Sedangkan Oh, yang sebelumnya enggak gitu. oh ya ini salah. Jadi harusnya ini soalnya sih. Ini kan harusnya 2023 sih. Jadi bukan 2022. Jadi 2023 kan di sini baru diperolehnya nih pertengahan tahun nih.
Makanya kayak karena dia baru pertengahan tahun, maka kita kalinya 6/12 gitu. Tapi ini salah soalnya sih. Ini kan 2023 harusnya. Jadi kayak karena dia diperoleh di awal tahun, jadi kita harus nyesuaiin gitu sama. Oh gitu. Oke Kak. Sama yang terakhir Kak, sorry mau tanya untuk yang problem 1 tapi yang B. Itu yang tanya tadi kan ada dibilang dikali 20%. Itu Iya. datangnya dari mana ya Kak? Nah ini, tapi kalau ada nih di peraturan ini, nah ini ada bilang kalau maksimalnya itu buat hutan ini 20%. Ada di kayak peraturannya. Jadi ini emang 20% dari pajak ya, peraturan pajak ya. Jadi makanya kita di sini tuh kalau berdasarkan fiskalnya ya, kita ngitungnya harus 20% kali nilai kontraknya. Nah, kalau akuntansinya kan ngitungnya kayak biasa aja nih. Tapi karena ada peraturan itu, jadi kita ya hitungnya gini. Oh jadi untuk bangunan gitu ya Kak, harus dikali 20%? Buat Bangunan hutan. hutan, Iya, sorry, hutan. Iya, hutan. benar, buat hutan. Sama yang ini juga Kak, kalau yang sepeda motor trail tadi, kan dia dikali 6/12 karena itu di tahun 2023 ya. Kalau yang bangunan kantor ini emang 2003 ya Kak, bukan kayak salah tulis 2023. Oh, yang bangunan ini, wih, iya benar. Jadi di sini kan 2003 nih. Terus di sini umur pajaknya 20. Jadi karena masih apa maksudnya? Jadi maksudnya masih ada kayak kita masih bisa ini fiskal karena kan dia akhirnya 2023 nih. Jadi kayak masih ada depresiasi akhirnya. Oh, oke Kak. Thank you Kak, udah mau Ya, tanya thank itu. you. Oke. Jadi kalau misalnya kalian masih mau tanya boleh. Tapi kalau misalnya udah enggak, kalian bisa ini nih isi ya form feedback ya. Oke, form feedback di Bitly Spark Inspiration ini. Oke, jadi paling segitu aja ya buat konten hari ini. Thank you. Thank you guys yang udah join. Semoga bermanfaat ya. Dan semangat juga belajar pajak. Thank you Kak. Terima Makasih kasih ya, Kak. guys.